Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah. Semuanya telah siap belajar? Oke. Siap ya? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah agar pembelajaran kita selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Doa mulai. Amin. Dan Ibu selanjutnya Ibu akan mengambil absen. Yang pertama, Rizky hadir, Alfi hadir, Desvia hadir, dan Wery hadir ya. Baik, berarti hadir semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang bangun ruang. Dan bangun ruang yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu tentang prisma dan limas. Siapa tahu apa itu prisma? Oke. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh bidang yang berhadapan, yang sejajar dan kongruen. Siapa tahu yaitu kongruen? Tidak tahu? Nah, kongruen itu adalah sisi yang sama persis. Nah, seperti contoh Ibu ini. Ini adalah prisma segitiga, di mana antara alas dan tutupnya itu adalah kongruen, yaitu sama persis, itu sama-sama berbentuk segitiga. Nah, berikutnya kita akan memasuki yaitu tentang sifat-sifat dari prisma segitiga ini. Yang pertama, memiliki alas dan tutup yang kongruen atau sama. Sudah tahu kan apa yang kongruen itu? Nah, berikutnya memiliki N tambah 2 sisi. Yang selanjutnya memiliki tiga N rusuk. Nah, dan selanjutnya memiliki dua N titik sudut. Dan yang terakhir memiliki N sisi tegak. Nah, itu ya sifat-sifat dari prisma. Siapa yang tahu N ini apa? N adalah jumlah sisi alas. Jadi, pada prisma segitiga kita akan cari sisinya. Yang pertama rumusnya yaitu sisi sama dengan N ditambah 2. Sama dengan prisma segitiga ya.
Ini yang dinamakan dengan prisma segitiga. Mana sih yang N tambah 2? Jadi N-nya sama dengan berapa sisi alasnya? Itu berjumlah 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi jumlah dari sisi prisma segitiga berjumlah 5. Manakah yang dimaksud dengan sisi? Yang dimaksud dengan sisi itu yaitu ada sisi alas yang di depan, di samping, dan sini juga, dan sisi penutup. Jadi berjumlah semuanya 5. Baik, selanjutnya memiliki 3 N rusuk. Sama dengan 3N. Sama dengan 3. N-nya berapa? 3 juga. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Yang dinamakan dengan rusuk itu yaitu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, selanjutnya memiliki 2N titik sudut. Sama dengan 2N. 2, berapa N-nya? 3. Jadi titik sudutnya berjumlah 6. 2 dikali 3 sama dengan 6. Mana yang dinamakan dengan titik sudut? Itu 1, 2, dan 3. 4, 5, 6. Nah, selanjutnya memiliki N sisi tegak. Dengan N. N-nya berapa tadi? Sama 3. Jadi jumlah sisi tegaknya yaitu berjumlah 3 buah. Yang mana saja yaitu 1, 2, dan 3. Baik, selanjutnya kita akan silakan anak-anak ibu perhatikan apa saja sifat-sifat dari prisma tersebut. Nanti di akhir pembelajaran akan ibu tanya kembali. Nah, kita masuk selanjutnya yaitu tentang limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga atau segi banyak sebagai alas dan beberapa buah segitiga yang dipertemukan nanti di titik puncak. Baik, sekarang kita akan masuk kepada sifat-sifat limas, yaitu yang pertama memiliki alas dan satu titik puncak. Yang mana yang dinamakan dengan alas? Bu punya contoh sebuah limas. Yang dinamakan dengan alas yaitu yang segi 4 ini. Dan titik puncaknya ini. Dan selanjutnya memiliki N tambah 1 sisi. Yang kedua, yang ketiga memiliki 2N rusuk. Yang selanjutnya memiliki N
tambah 1 titik sudut. Dan yang terakhir, memiliki N sisi tegak. Berbentuk segitiga. Nah, pada limas semua sisi tegaknya berbentuk segitiga. Itu pada setiap limas, maupun itu limas segitiga, limas segi 4, ataupun limas segi 5. Pasti bentuk sisi tegaknya yaitu selalu segitiga. Mana sajakah yang dikatakan dengan sisi? Baik. Sisi rumusnya yaitu N ditambah 1. Jadi sisi alasnya berbentuk apa? Segi 4. Oke. Jadi jumlah sisinya berjumlah 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi jumlah sisi limas adalah 5. Yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, memiliki 2N rusuk. Rusuk pada limas berjumlah 8. Maaf, Ibu salah tadi, karena Ibu menambahkan yang ini tadi. Harusnya sisinya tadi adalah 4. Jadi rusuk pada limas adalah berjumlah 8. Baik, selanjutnya memiliki N tambah 1 titik sudut. N ditambah 1. Jadi N-nya tadi 4 ditambah 1 sama dengan 5. Yang mana saja? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah titik sudutnya adalah 5. Selanjutnya, memiliki N sisi tegak. Yang mana saja kah itu? N-nya tadi ada 4. Jadi sisi tegaknya berjumlah 4. Berbentuk segitiga. Itu ini 1, 2, 3, 4. Nah, sudah paham sampai di sini? Oke. Nah, seperti inilah kira-kira gambar dari prisma. Luas permukaan dari prisma rumusnya yaitu 2 kali luas alas dikali luas seluruh bidang tegak. Nah, ini luas alas dikali seluruh semua bidang yang tegak. Baik, kita akan masuk pada contoh soal, yaitu segitiga ini memiliki alasnya 8. Rumusnya itu setengah alas kali tinggi. Luas alas segitiga ada 8. Alasnya 7 dan tingginya 8. Baik. Nah, setengah 8 dan 2 ini bisa disederhanakan dengan cara dibagi, yaitu ini 4. Jadi tinggal lagi 7 dikali 4 sama dengan 28. Tadi kita telah mencari luas segitiga. Yang selanjutnya kita akan cari luas segi 4-nya, yaitu luas bidang tegak. Bidang tegaknya berbentuk persegi panjang. Luasnya yaitu panjang dikali lebar. Panjangnya ada 8 dan lebarnya 6. Jadi 8 kali 6 48. Dan untuk luas permukaannya kita tambahkan antara luas
segitiga dan luas persegi panjang, yaitu 28 luas permukaan dengan luas alas dikali luas seluruh bidang tegak, yaitu 2 kali 28. Bidang tegaknya ada berapa? Ada 3. Jadi 3 dikali 48. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 28 sama dengan 56. Dikali 3 kali 48 sama dengan 144. 144 ini ditambahkan 56 ditambah 144 jadi 200 cm kuadrat, karena kita mencari luas dari permukaan. Nah, selanjutnya kita mencari volume dari prisma, yaitu luas alasnya telah kita ketahui tadi ada 28 dan tinggi dikali tinggi. 28 dikali 6 sama dengan 168. Jadi volume dari prisma ini adalah 168. Sampai di sini paham? Baik. Nah, berikutnya kita masuk kepada luas permukaan limas dan volume limas. Rumus dari luas permukaan limas adalah jumlah luas alas dikali jumlah luas sisi tegak. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Diketahui alas limasnya berbentuk persegi dengan panjang 10 cm. Tinggi limasnya ada 12 cm dan tinggi segitiganya ada 13 cm. Nah, kita masuk kepada contoh soal, yaitu luas alas. Jadi luas alasnya rumusnya sisi kali sisi, itu 10 dikali 10 ditambah jumlah seluruh sisi tegaknya ada 4. 4 dikali 4 kali segitiga, karena sisi tegaknya berbentuk segitiga. Nah, 10 kali 10 sama dengan 100 tambah 4 dikali setengah alas kali tinggi sama dengan 100 ditambah 4 dikali setengah alasnya 10 tambah tingginya 13. Jadi 10 dengan 2 bisa disederhanakan. Ini 5. Jadi 100 ditambah 4 kali 5 20. 20 dikali 13 260. Jadi ditambahkan 100 dengan 260 jadi 360. Jadi kita ketahui luas permukaan dari limas yaitu 360. Nah, selanjutnya kita masuk kepada volumenya. Volumenya yaitu sepertiga dari luas alas kali tinggi. Nah, kita buat 1/3 dikali luas alasnya sisi kali sisi, itu 10 dikali 10 dikali tinggi limas ada 12.
Jadi 1/3 dikali 100 dikali 12. Antara 12 dan 3 bisa disederhanakan. Ini jadi 4. Jadi 100 dikali 4 sama dengan 400. Nah, inilah dapatlah hasilnya 400. Itu dari volume limas. Nah, sampai di sini anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Nah, kalau tidak, Ibu akan kerjakan latihan yang ada di buku tugasnya. Nanti akan kita kumpul ya. Baik. Nah, berhubung waktu juga yang membatasi kita, anak-anak Ibu semua jadikan latihan tadi jadikan PR. Untuk minggu depan akan kita kumpul dan akan kita bahas secara bersama-sama. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak Ibu bisa mempelajari ini dan bisa mengerjakan PR-nya di rumah. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.